Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Eh, Berjumpa lagi dengan saya, Edu Sareng, eh, dengan YouTube saya yang berjudul Narok Sareng. Sudah lama sekali saya sudah tidak tampil di YouTube ini, dan sekarang saya tampil kembali untuk melanjutkan misi saya, yaitu berjuang untuk bagaimana memperkenalkan atau katakanlah bersaksi tentang bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada saya. Banyak hal yang akan saya sampaikan seterusnya, yaitu bagaimana saya akan menceritakan tentang proses awal saya menjadi pengikut Tuhan Yesus, atau bagaimana saya menjadi orang Kristen, dan umur saya menjadi orang Kristen ini, Bapak Ibu sekalian, baru seumur jagung, yaitu baru umur baru 7 tahun. Dan pada awal saya menjadi orang Kristen, saya mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Dan peristiwa ini sekarang baru saya memahami bahwa peristiwa ini adalah peristiwa saya lahir baru, ya. Jadi saya lahir baru di dalam kekristenan, di mana momentum itu yang terjadi 7 tahun lalu, yaitu di Tebet, Jakarta Selatan. Tuhan Yesus datang secara spesifik, secara eksklusif dan luar biasa untuk bertemu saya dengan cara yang luar biasa, yaitu pada saat dimana saya dengan sahabat saya, kami dalam pelarian, karena terlibat di dalam money laundry internasional. Dalam pelarian itu hampir 1 tahun 7 bulan, kami berpindah dari kos ke kos, dan pada saat kejadian itu terjadi, kami masuk di dalam kos yang ketujuh. Mulai awalnya yaitu di Bekasi, dan berputar-putar sampai kos yang ketujuh, yaitu di Tebet, Jakarta Selatan, di seputaran MT Haryono. Bapak Ibu sekalian, kejadian ini sangat luar biasa, yaitu saya memaknai bahwa kejadian itu adalah Tuhan Yesus datang kepada saya dengan cara yang sangat spesifik. Padahal pada waktu itu yang datang ke kos itu kami 2 orang. Ketika saya mau masuk di kos itu, ini ceritanya panjang tapi saya singkatkan saja. Saya berada di depan kos, ingin bertemu dengan ibu kos untuk bertanya di mana kamar yang telah kami pesan sebelumnya, yaitu dari Bekasi. Namun ibu kos tidak ada. Ketika saya sedang berdiri di pintu kos, pada saat itu sahabat saya yang satunya berurusan dengan teman-temannya, saya seperti diperintahkan atau disuruh supaya toleh ke kiri. Dan ketika saya toleh ke kiri, saya melihat ada pintu terbuka, dan di dalam ruangan itu ada banyak sekali barang-barang bekas, ada gombal, kain-kain bekas, ada ember-ember bekas, dan juga majalah-majalah bekas terserak di gudang itu. Saya bingung, tetapi saya sepertinya disuruh masuk. Lalu saya masuk. Saya melangkahkan kaki saya kira-kira 3 langkah. Setelah saya masuk ke dalam, sudah melewati pintu
dari gudang itu, baru saya kaget luar biasa. Ternyata di atas lemari besar buffet, yang di depan lemari itu ada buffet seperti meja, di situ berserakan berbagai macam majalah, kertas-kertas bekas. Tetapi di antara itu ada beberapa buku tebal yang saya pikir bahwa ini, apakah ini Al-Quran atau apakah ini Alkitab. Dan dengan serta-merta tangan saya arahkan untuk meraba buku-buku itu. Dan saya kaget luar biasa, ternyata yang berserakan itu adalah Alkitab. Saya bingung. Pada saat saya mau angkat itu Alkitab, saya mendengarkan suara dari belakang yang bilang seperti ini. Om, bukan di situ om. Kamar kosnya ada di atas. Om harus naik tangga ke atas. Saya toleh ke belakang, saya bilang, oh iya ibu. Ibu, ini buku-buku ini Alkitab. Apakah boleh saya pinjam? Ibu kos itu dan dia datang mendekati saya di samping. Dia bilang, oh ini boleh. Ya mau diambil juga boleh. Silakan ambil saja katanya. Saya heran. Dia bilang iya. Saya sudah taruh di situ. Ya karena saya sudah tidak pakai lagi. Kami sudah tidak pakai lagi. Jadi saya simpan di dalam gudang ini dengan beberapa majalah-majalah lain. Mungkin ada pemulung biasanya datang ke sini, nanti baru kami kasih karena mereka butuh kertas-kertas bekas, buku-buku bekas segala macam. Saya cukup heran dan terkejut luar biasa, tapi tiba-tiba ada suara dalam hati saya mengatakan bahwa dulu mereka mungkin orang Kristen dan sekarang mereka sudah bukan lagi orang Kristen, sehingga Alkitab ini mereka buang. Lalu saya menjawab, oke, terima kasih banyak ibu ya, terima kasih banyak. Lalu ibu itu pergi dan saya kumpulkan semua itu. Dan saya mendapatkan 3 Alkitab, 1 tongkat gembala, dan 1 buku Billy Graham, yaitu dengan judul Khotbah yang Transformatif. Saya ambil juga beberapa majalah-majalah yang memuat tentang perjalanan hidup pendeta Pariaji. Kemudian ada sebagian lagi tentang buletin dari gereja Rehoboth. Itu saya tidak tahu pendetanya itu. Saya angkat semua, saya bawa naik ke atas. Setelah sampai di atas, saya luar biasa. Saya seperti terhipnotis. Saya bingung kenapa ini Alkitab ada di gudang. Tetapi sudah, akhirnya saya simpan itu semua pakaian saya. Lalu saya ambil, saya punya minyak rambut dengan handuk. Saya basahkan minyak rambut di handuk. Saya lap semua, bersih-bersih semua. Kemudian sudah sore waktu itu, saya tidak tahu seperti apa. Saya mulai membuka itu Alkitab dan saya membaca seperti tidak stop lagi. Saya baca terus sampai saya lupa makan. Mungkin sekitar jam 9, waktu itu sekitar jam 3 sore, jam 9 malam, baru saya sadar bahwa saya lapar. Kemudian kami pergi mencari makan. Luar biasa. Setelah saya bertemu atau mendapatkan 3 Alkitab, 1 tongkat gembala dan 1 buku itu, yang berjudul Khotbah yang Transformatif. Besoknya tetap sama. Saya begitu membaca. Kemudian saya juga telusuri buku khotbah itu. Dan sahabat saya, dia juga sebenarnya keponakan saya, tetapi keponakan jauh. Dia pinjam 1. Dia bilang, om, saya pinjam baca 1. Saya bilang, oke, saya kasih dia. Kemudian dia baca-baca. Kira-kira 3 hari dia tinggalkan saya. Dan luar biasanya, pada saat dia tinggalkan saya, dia pergi, dia pamit, dia tinggalkan Alkitab yang dia pinjam itu di atas lantai.
tempat di mana kami tidur, karena kami waktu itu tidur di lantai dengan kain plastik perlak, ya seperti itu. Setelah saya mendapatkan Alkitab itu, begitu kuat ada suara sepertinya memberitahukan kepada saya bahwa Edu, kau pulang, ya, tidak apa-apa, kau pulang, ya. Padahal saya sudah berjanji tidak akan pulang karena persoalan besar sebenarnya saya alami dalam hidup saya, ya, banyak hal yang terjadi yang tidak perlu mungkin saya ceritakan di sini. Tetapi lewat 1 minggu dari peristiwa itu, istri saya pun menelepon kepada saya bahwa Bapak, kami tahu Bapak sudah gagal dalam pencarian untuk mencari dana untuk kepentingan kelompok-kelompok di sini. Bapak sudah gagal, jadi Bapak pulang saja. Nanti apabila terjadi persoalan seperti apapun, kita akan hadapi sama-sama. Akhirnya saya kembali. Saya kembali dengan biaya transport pesawat, boarding pass itu dibantu oleh kakak perempuan saya, dan juga kakak ipar saya. Singkat cerita, rasa sampai di Maumere, saya tiap hari saya membaca Alkitab, dan saat itu saya masih bisa melihat dengan jelas. Seperti itu. Saya membaca tiap hari, kemudian saya bertanya, di mana saya harus bertemu orang-orang Kristen yang di dalam Alkitab itu, di halaman luarnya, Alkitab itu adalah milik seorang pendeta yang bernama John Adiguna. Dan dia dari Gereja Betel, Indonesia. Maka saya tanya keluarga saya, dan saya bertemu untuk pergi ke gereja, bagaimana memperkenalkan diri bahwa saya dijamah Tuhan, atau katakan Tuhan datang kepada saya dengan cara-cara seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu melalui penemuan Alkitab itu. Saya lakukan itu, dan dari proses itu saya benar-benar luar biasa mengalami suatu hal yang saya katakan bahwa benar-benar saya lahir baru. Kenapa? Saya tinggalkan semua. Jadi semua persoalan-persoalan kehidupan saya yang lama, yaitu kehidupan di mana saya dulu adalah beragama dengan agama warisan orang tua dan nenek moyang saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Bagaimana ada kerinduan luar biasa untuk mengenal Tuhan Yesus. Tiap hari saya seperti terhipnotis supaya tetap membaca Alkitab, mendengarkan khotbah dan lain sebagainya. Saya saat ini baru saya dapat berkata bahwa sebenarnya saat itu adalah proses pertama saya dilamar oleh Tuhan Yesus. Saya adalah orang yang terhilang selama 5 atau 60 tahun di dunia saya yang lama, dan Tuhan Yesus datang melamar saya dengan cara yang sangat spektakuler, yaitu memberikan saya 3 Alkitab, 1 tongkat gembala, dan 1 buku yang berjudul Khotbah yang Transformatif. Jadi menurut saya, lahir baru itu adalah sebuah peristiwa di mana membuat saya benar-benar dapat dan mampu untuk meninggalkan segala persoalan saya yang lama, segala kehidupan saya yang lama, kejahatan-kejahatan saya yang lama. Semua saya tinggalkan. Ada dendam, amarah, ada pesta pora, mabuk, dan segala macam saya tinggalkan total dengan peristiwa itu. Dan peristiwa itu saya nyatakan sekarang bukan karena kuat gagahnya saya mencari Tuhan, tapi tidak. Tuhan yang mencari saya dengan cara yang sangat spektakuler, sangat spesifik dan eksklusif untuk saya. Bapak Ibu, setelah saya mengalami lahir baru itu, ada kerinduan luar biasa, ada keinginan luar biasa untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Maka saya mulai terlibat
di dalam kegiatan bahkan beribadah di gereja GBI Siloam, kami di Maumere GBI Siloam, bersama anak bungsu saya, seperti itu. Lalu apa makna lahir baru untuk saya? Saya merasa bahwa lahir baru ini bukan perjuangan saya, bukan karena saya mencari Tuhan Yesus, bukan, tetapi karena Tuhan Yesus mencari saya. Loh, kenapa dia mencari saya? Dengan cara yang spektakuler seperti itu. Karena saya pun saat ini sedang dan selalu mendengarkan khotbah-khotbah kesaksian dari berbagai macam orang yang bukan Kristen dari lahir, artinya dari orang tuanya sudah Kristen, tapi orang Kristen baru seperti saya, itu begitu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan pengalaman itu sangat berbeda. Ada yang mendengarkan suara panggilan Tuhan audible langsung dari telinganya, ada yang sakit keras kemudian didoakan dan sembuh, dan dia mengalami, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya punya cara seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lahir baru. Lalu lahir baru ini menurut saya adalah proses awal di mana saya dilamar oleh Tuhan untuk menjadi kekasihnya. Itu saya memberi nama seperti itu. Kenapa? Ternyata lahir baru ini bukan ujuk-ujuk langsung terjadi pertama dan selesai. Tidak. Lahir baru ini adalah sebuah peristiwa dan sebuah proses perjalanan yang panjang. Sebab apa? Lahir baru, momentum itu harus dijaga terus di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, khususnya sekarang saya, supaya lahir baru tidak menjadi usang dan bubar kembali. Seperti itu. Kenapa? Kita manusia berdaging darah lemah. Seperti itu. Kemudian lahir baru itu artinya apa? Artinya saya tinggalkan semua kehidupan yang lama. Kemudian saya dilahirkan kembali. Dan lahir baru ini bukan omongan orang Kristen atau apa, tapi tidak. Lahir baru ini adalah apa? Perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita lihat banyak Injil atau yang berbicara tentang lahir baru, tapi saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 3. Pada saat itu dia bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nikodemus ini ada orang Yahudi, dia dari golongan Farisi. Singkat saja, tapi kalau kita mau tahu dia punya cerita-ceritanya yang panjang, itu mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal berapa ya. Tapi yang saya paham hanyalah pasal 3 ayat 3. Yesus berkata kepada Nikodemus seperti begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak pernah akan melihat kerajaan surga. Haleluya. Jadi luar biasa. Lahir baru ini adalah proses kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam roh. Dilahirkan kembali artinya apa? Kita saat mengalami sebuah peristiwa, dan peristiwa itu membuat kita untuk betul-betul punya kemampuan. Tentu kemampuan kita ini kena karunia dari Roh Kudus untuk tinggalkan seluruh kehidupan kita yang lama, dan kita mulai dengan berjalan di dalam kehidupan kita yang baru bersama Tuhan Yesus. Itu lahir baru. Dan lahir baru ini harus dijaga dan dirawat. Karena lahir baru, pertama kita mengalami, lalu kita diamkan saja, percaya kita akan kembali lagi ke dunia lama kita. Bagaimana caranya kita menjaga dan merawat? Itu nanti akan saya ceritakan. Saya sharing kembali pada YouTube saya yang berikut. Jadi itu intinya, lahir baru adalah hidup baru dan tinggalkan kehidupan kita yang lama. Dosa, kesalahan, dendam, amarah, dengki, segala macam itu kita harus tinggalkan. Tidak masuk di dunia yang baru, yaitu dunia kasih karunia bersama Tuhan Yesus. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sharing
pertama saya tentang lahir baru, dan pada YouTube saya yang berikutnya saya pun akan tetap berkisah tentang bagaimana perjalanan kekristenan saya sejak 5 tahun lalu hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang di seberang sana ya. Saya berharap jika Anda mendengarkan kesaksian YouTube saya di mana proses saya mengalami lahir baru ini, dan jika itu berkenan, maka saya mohon di subscribe, kemudian komen, dan mungkin share ke teman-teman, anggota keluarga, dan sebagainya. Terima kasih, selamat sore, salam, haleluya, haleluya, amin.